Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Tahu-taunya langsung ditangkapin aja semua tuh, Pak. Langsung ditangkap semua. Nyampe di mobil udah dipukulin, ya. Udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu ya dilakukan udah kayak binatang lah, Pak. Kita tuh pada di sana, Pak. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Apa yang paling jahat? Ya itu namanya namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Kejinya penyiksaan yang dialami para terpidana kasus Vina pada 2016 silam, diungkap Aldi saat bersaksi di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Ia bahkan sampai menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialaminya, dan beberapa orang yang kini jadi terpidana seumur hidup kasus tersebut. Hal itu disampaikannya di ruangan sidang Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi yang kala itu berusia 17 tahun menceritakan, awalnya disuruh membeli bensin oleh kakaknya yakni Eka Sandi. Pembelian bensin itu dilakukannya bersama Saka Tatal. Namun usai membeli bensin dan mengantarkan sepeda motor di sekitar SMP 11 Kota Cirebon, tiba-tiba Aldi dan Saka Tatal ditangkap polisi. Dia menyebutkan ditangkap oleh Rudiana dan 3 orang rekan Rudiana. Saat penangkapan itu, Aldi menuturkan jika polisi tidak menunjukkan surat penangkapan dan langsung menangkap mereka begitu saja. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas, lantas menanyakan kepada Aldi apa yang terjadi setibanya di kantor polisi. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa, Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin, Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Nyampe di mobil udah dipukulin, ya. Ada yang tendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih, Pak, ya di belakangnya mah ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh, Pak. Ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan, Pak, tuh mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku, Pak. Aldi mengatakan, dia dan para terpidana sampai di kantor polisi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tindakan kekerasan itu mereka alami bahkan hingga tengah malam. Ada yang diinjak, ada yang dibalsem muka, ada yang mata dibalsem, semuanya juga dibalsem jadi mata tuh gak kelihatan. Polisi ganti shift semua mukul, ucap Aldi sambil menangis. Aldi mengaku mengalami penyiksaan itu bersama para terpidana lainnya, termasuk kakaknya Eka Sandi maupun Saka Tatal. Saat itu kakaknya terus membelanya dengan mengatakan dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Akibat penyiksaan itu, dia dan para terpidana lainnya bersimbah darah dan tak kuat jalan hingga harus ngesot saat masuk ke dalam ruang tahanan. Dia dan para terpidana juga dipaksa untuk meminum air kencing. Farhad Abbas lantas memastikan lagi apakah tindakan penyiksaan yang diterima Aldi juga dialami oleh Saka Tatal. Aldi pun membenarkannya, tak hanya dirinya dan Saka Tatal. Tindakan penyiksaan itu dialami oleh semua terpidana kasus Vina. Saya juga di situ, Pak. Saya juga sama di situ disiksa. Minum air kencing 1 gelas. Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas. Ungkap Aldi. Aldi mengungkapkan, setelah 24 jam di kantor polisi dia kemudian diperbolehkan pulang. Akibat penyiksaan itu, dia mengaku sakit parah selama 1 bulan. Dia juga harus wajib lapor setiap Senin dan Kamis selama 1 bulan. Keluar dari kantor polisi udah ngesot. Orang pada ngomong itu maling, saya bukan maling. 1 bulan baru saya bisa jalan bisa makan, tutur Aldi. Tidak hanya Aldi, Farhad Abbas dan sejumlah kuasa hukum Saka Tatal lainnya juga turut menangis saat mendengar keterangan dari Aldi. Sejumlah pengunjung juga turut menyeka air mata mereka. Aldi berharap para terpidana yang kini masih mendekam di penjara bisa segera bebas. Dia yakin mereka tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki.
Ibtu Rudiana, ayah kandung dari Muhammad Rizki atau Eki, mengaku mengamankan para pelaku yang menyebabkan kematian anaknya Eki dan temannya Vina di Cirebon pada 2016 silam. Karena didorong oleh perasaannya sebagai orang tua korban. Hal itu disampaikan Rudiana yang ikut hadir saat Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024 sore. Saya adalah orang tua dari korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu, mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab meninggalnya. Karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin ada perbuatan lain. Sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, kata Rudiana. Rudiana mengatakan, bersama 3 orang rekannya dia kemudian menelusuri lokasi dan mencari CCTV. Setelah itu, dia melihat Aep dan Dede sedang nongkrong di depan cuci mobil. Kita samperin semua orang yang ada di situ, kita tanya. Cuma Aep dan Dede lah yang memberi informasi, terang Rudiana. Rudiana mengaku sebelumnya tidak mengenal Aep maupun Dede. Baru saat itulah dia bertemu dengan keduanya. Menurut Rudiana, Aep memberitahunya bahwa dia melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 dan hafal dengan pelakunya. Saat itu, dia bertukar nomor handphone dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Rudiana menuturkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep meneleponnya dan memberitahu bahwa orang-orang yang terlibat keributan pada malam Ahad itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Rudiana kemudian datang ke lokasi yang disebutkan oleh Aep dan menemukan sejumlah pemuda. Dia mengaku selanjutnya mengajak para pemuda itu, yang kini menjadi terpidana, untuk ikut ke kantor polisi secara baik-baik. Setelah tiba di kantor polisi, selang beberapa menit kemudian para terpidana mengakui kalau mereka yang melakukannya. Mendengar penjelasan Rudiana, Hotman langsung mengajukan pertanyaan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Ucap Hotman, tentunya ada upaya-upaya kami, tutur Rudiana. Tak cuma itu saja, Hotman Paris pun menanyakan perihal adanya penyiksaan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu. Para pelaku ini apa benar disiksa makanya mau mengaku? Tanya Hotman Paris. Tidak ada, saat saya nyerahkan ke reskrim posisi masih utuh dan kami foto. Ada dokumentasinya, jelas Rudiana.